Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan permen, jangan dikulum. Pergi jalan ke kawi-kawi. Aneh mau ngucapin Assalamualaikum. Saatnya kita ngeliat nyabe bahasa Betawi. Ya, Abang Po Nyababe, jumpa lagi kita dalam acara Nyaba Bahasa Betawi. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang sikap remaja Betawi ya terhadap bahasa Betawi. Nah, ini adalah merupakan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 ya terhadap 120 remaja Betawi ya yang dilihat dari sikap bahasanya. Remaja Betawi yang diteliti ini mereka yang tinggal di 5 wilayah kota Jakarta dan ditambah juga dengan beberapa kota penyangga, misalnya Depok, ya, Tangerang, Bekasi. Nah, dari penelitian yang dilakukan, maka kita akan lihat ya bagaimana sikap remaja Betawi terhadap bahasa Betawi. Abang Po Nyababe, penelitian ini mengambil satu teori dari Lambert yang menyatakan bahwa sikap bahasa itu dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek kognitif, ya, kemudian aspek afektif, dan aspek konatif. Untuk mudahnya, kita mulai dulu dari aspek kognitif, yaitu pengetahuan ya tentang bahasa itu. Sementara untuk yang dimaksud dengan aspek afektif, yaitu tentang penilaian sesuatu. Ya, jadi baik atau tidak baik ya. Sementara untuk aspek konatif, yaitu yang berhubungan dengan perilaku. Ya, jadi dari keseluruhan itu ya dari tadi kognitif, afektif, kemudian aspek konatif itu akan menjadi satu kesatuan yang akhirnya menimbulkan sikap bahasa. Nah, Abang Po Nyababe, sekarang mari kita lihat ya. Ini saya akan sampaikan singkatnya aja ya. Abang Empo Nyababe, hasil dari penelitian ini. Yang pertama dilihat dari aspek kognitif atau pengetahuan ya tentang bahasa Betawi ya terhadap remaja Betawi itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kognitif ini negatif, terutama ya terhadap orang tua yang mengajarkan bahasa Betawi kepada anak-anaknya dan juga ya pengajaran bahasa Betawi di sekolah. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan 2 hal itu sangat negatif. Nah, oleh karena itu bisa disimpulkan Abang Po bahwa dari aspek kognitif sikap remaja bahasa Betawi itu negatif. Nah, Abang Po yang Aye banggakan, berikutnya adalah aspek afektif atau penilaian ya terhadap bahasa ini. Ini juga dari indikator-indikator yang ada itu menunjukkan di bawah 50%. Itu artinya bahwa aspek afektif juga negatif ya, terutama tentang kebanggaan terhadap bahasa Betawi,
kemudian bagaimana melihat ketika orang atau lawan bicara berbicara Betawi, ya, dan lain sebagainya. Penilaian, ya, terhadap bahasa Betawi, remaja Betawi yang kami teliti itu menunjukkan bahwa semua indikatornya di bawah 50%. Itu artinya bahwa aspek afektif ini juga masih negatif. Nah, Abang Po Nya Babe, ini dari aspek yang terakhir, yaitu aspek konatif. Juga semua indikator yang kita ujikan, ya, kepada remaja Betawi itu juga masih seluruhnya di bawah 50%. Atau dengan kata lain, ini juga masih negatif. Aspek konatif ini adalah merupakan aspek yang terakhir yang menunjukkan bagaimana sikap remaja Betawi itu terhadap bahasanya. Nah, jadi kalau kita lihat dari hasil penelitian ini, aspek konatif yang merupakan perilaku, ya, dari remaja Betawi itu pun indikatornya masih di bawah 50% keseluruhannya, yang menandakan bahwa aspek ini pun menunjukkan negatif. Ya, Abang Po Nya Babe sekalian, kalau menurut teori yang dikembangkan oleh Lambert tersebut, 3 aspek itu sesungguhnya harusnya relevan. Tetapi memang seringkali itu tidak sejalan, sehingga kalau memang itu tidak sejalan, kita bisa mengatakan belum menunjukkan sikap gitu, ya. Tetapi dalam penelitian ini 3 aspek itu sejalan, baik kognitif, afektif, dan konatif itu sejalan, semuanya negatif. Itu artinya bahwa bisa dikatakan atau bisa diramalkan bahwa ini sudah menunjukkan satu sikap, ya. Artinya sikap remaja Betawi terhadap bahasa Betawi itu memang bisa diramalkan negatif. Nah, Abang Po Nya Babe sekalian, kalau kita melihat, ya, hasil penelitian ini tentu menjadi PR kita, Abang Po Nya Babe, bahwa terbukti, ya, berdasarkan penelitian ini remaja Betawi secara umum, setidaknya yang diteliti, yang menjadi sampel, ya, penelitian ini menunjukkan sikap yang negatif. Ini tentu menjadi bahan pemikiran kita semua, bagaimana, ya, upaya-upaya yang harus kita lakukan sehingga bahasa Betawi tentunya harus tetap eksis. Karena kalau remaja Betawi ini sudah negatif terhadap bahasa Betawi, maka tidak menutup kemungkinan, ya, pada beberapa generasi ke depan itu bahasa Betawi akan terancam punah. Nah, oleh karena itu ini merupakan satu warning, ya, bagi kita semua, khususnya orang-orang Betawi gitu, ya, bagaimana cara kita terus menjaga, kemudian terus melakukan upaya-upaya pelestarian, dan juga terus, ya, mengupayakan bagaimana agar sikap, baik sikap orang tua, sikap remaja, sikap anak-anak Betawi khususnya harus positif terhadap bahasa Betawi, sehingga dengan demikian diharapkan atau keharapan kita semua tentu nanti bahasa Betawi itu akan terus lestari. Itu tadi hasil penelitian mengenai, ya, sikap remaja Betawi terhadap bahasa Betawi. Nah, mudah-mudahan hasil penelitian itu menjadi renungan kita bersama, ya, bagaimana cara ke depan kita melestarikan terus, ya, bahasa Betawi. Nah, akhirnya Abang Po setelah nonton video ini jangan lupa colok tanda langganannya, habis itu colok juga tanda sukanya. Nah, udah itu kirim dah sama Nyak Babe, Abang Empok yang lain, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.